arahkan hati, buka hati kita lebih lagi, pikiran kita lebih lagi kepada Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang bawa kami Tuhan. Semakin mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau boleh mengungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu yang membawa kami. Kau telah berikan segalanya, hidup-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Bahkan sampai saat ini kami ada bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang bawa kami untuk kami semakin mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bukan karena hebat gagah kami, tapi karena kuasa-Mu, darah-Mu yang melayakan kami, Engkau mengangkat kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah memberikan segalanya, yaitu hidup-Mu sendiri Tuhan buat kami. Sebab itu kami mau datang dengan ucapan syukur, hati yang bersyukur Tuhan saat ini. Bila segenap kekuatan kami, hati dan pikiran kami persembahkan buat Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat mata, telinga kami Tuhan yang kami persembahkan. Kami buka, kami siap Tuhan, kami menyambut apa yang telah Engkau sediakan buat kami saat ini Tuhan, sore hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami juga yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan Tuhan tanpa kurang suatu apapun di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersekutu dengan Tuhan di ibadah raya sore hari ini, kita sama-sama katakan amin. Oke, boleh bangkit berdiri yang siap memuji menyembah Tuhan. Ya boleh disalam dulu, kiri kanannya dilihat. Senang, boleh dibilang senang melihatmu hari ini. Ya senang melihatmu Jess, Adi hari ini. Nice to meet you today, everyone. Oke, kita percaya ya. Pernah nggak merasa kalau nggak ada Tuhan, saya kayaknya nggak sanggup deh, nggak bisa deh. Dan biarlah itu menjadi kesaksian kita ya. Kebaikan Tuhan menjadi kesaksian bahwa hanya Yesus yang memberikan kepuasan. Amin. Amin Tuhan. Kita angkat pujian ini yuk. Amin Tuhan. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Yes, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. You
kemanapun kita melangkah, Yesus ada di sana, amen. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever means no end. Yeah, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amin. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan satu-satunya, amin. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Once more, you are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Amen. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Ragu nggak? Pernah ragu nggak ikut Yesus? Pernah nyesal nggak? Nggak ya? Amin. Beri kemuliaan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang sudah membukakan jalan buat kita dengan memberikan hidupnya. Amin Tuhan. Boleh ditepuk kiri kanannya, saya nggak pernah ragu ikut Tuhan Yesus. Saya nggak pernah ragu. Yang bikin ragu-ragu itu keadaan ya biasanya. Biasanya sih keadaan kita atau kata orang yang bikin kadang ragu, tapi Tuhan Yesus nggak pernah buat kita ragu, amin. Amin. Yes, amin Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selama. Boleh bilang kiri kanannya, tiada ku ragu. Tiada
boleh jangan ragu-ragu. Tiada ku Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi, amin, untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yo, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Oke, mari kita terus datang pada Tuhan. Amin Tuhan. Sungguh kami bersyukur memilikimu Tuhan Yesus. Kau sudah memberikan hidupmu bagi kami Tuhan. Apapun boleh kami hadapi Tuhan, bahkan mungkin kata orang, mungkin kata pikiran kami, titik terendah atau hal yang sangat besar kami hadapi. Segala sesuatunya Tuhan Kau izinkan Tuhan. Tapi itu bukan membuktikan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu. Engkau tetap Allah yang dahsyat yang kami kenal. Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa, bahkan Allah yang punya rancangan atas hidup kami. Bawa kami Tuhan masuk ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Bawa kami menjadi pribadi yang semakin setia kepada Engkau Tuhan. Untuk mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan kami menang Tuhan. Bersama-Mu terus kami mengalami kemenangan Tuhan yang Kau sediakan Tuhan. Oh Tuhan, mari kita angkat pujian ini Tuhan. Di setiap musim hidupku, Amin. Selalu kulihat setiamu Tuhan. selalu kulihat setiamu. Melewati badai yang besar, Tanganmu menjaga hidupku. Amin Tuhan. menjaga hinggaku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Engkau mendengar
menjaga hidupku. Amin. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Amin. Di setiap musim hidupku, Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu. Melewati badai yang besar, tangan-Mu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, yes, Engkau mendengar seruan kami Tuhan. mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap, tangan-Mu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, oh, bersamamu ya Tuhan. Amin. Kami sudah mengalaminya Tuhan. Ya, Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan. dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku Oh, karena ada Engkau Tuhan. bersamamu ya Ya, karena ada penyertaan-Mu Tuhan. aku. Engkau bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku, oh bersamamu Tuhan, mamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan.
bersyukur buat firman-Mu yang menerangi jalan kami. Kami bersyukur buat Roh-Mu yang setia. Kami bersyukur buat persekutuan yang Kau berikan, bahwa pribadi-Mu tak pernah meninggalkan kami. Kau bersama kami Tuhan, kami bersyukur. Oh Tuhan, buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kau ada bagi hidup kami Tuhan, Kau bertindak atas hidup kami. Bahkan yang sebelum dunia dijadikan, Kau punya rancangan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, Engkau baik bagi hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat pribadi-Mu. Tangan-Mu yang mengangkat kami, tangan-Mu yang menjagai kami, Kau yang menopang kami Tuhan. Ketika kami duduk, ketika kami berdiri Tuhan, bahkan ketika kami terlelap, Kau tidak terlelap Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ya lama Yasi, haleluya, haleluya. Oh, kami buka hati kami untuk mengenal jalan-Mu Tuhan. Oh, Amin Tuhan. ajarku, Amin Tuhan. ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan. Amin Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
Hamba percaya oleh karena Roh Tuhanlah yang menolong setiap kami untuk kami boleh menaikkan puji-pujian yang sudah kami kumandangkan Tuhan. Dan hamba berdoa supaya Tuhan jugalah yang meneguhkannya itu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sebagai ikrar kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami menjadi hamba-hambanya Tuhan, supaya Tuhan yang menggenapi karya-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Siapapun kami yang saat ini hadir Tuhan Yesus, baik pelajar, mahasiswa, karyawan, ataupun kami yang sudah berumah tangga, aku percaya bahwa Roh Tuhan akan menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan Roh Tuhan jugalah yang menolong kami untuk kami membuka hati kami supaya kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan dan itu menjadi benih yang subur di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan nantinya akan bertumbuh 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Segenap kehidupan kami, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan semua kami yang hadir, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya Roh Tuhan saja, hanya kuasa Tuhan saja yang berlaku atas kehidupan kami, atas ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Semua kata yang percaya katakan, amin. Amin. Shalom, selamat. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, selamat sore. Ini boleh bertanya kah? Seberapa banyak kita yang pelajar? Yang pelajar? Iya. Yang mahasiswa? Yang karyawan profesional? Iya. Ini ada 3 yang sudah status merit, tapi jiwanya masih jiwa muda. Haleluya. Ya. Baik, semua kita yang hadir di tempat ini, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Kebenaran firman Tuhan tidak hanya berlaku bagi pelajar, bagi mahasiswa, bagi karyawan, ataupun bagi yang jomblo dan yang sudah menikah. Itu kan? Bahwa kebenaran firman Tuhan berlaku untuk semua kita. Amin. Amin. Teringatnya kita masih pandemi kah? Teringatnya kita masih dalam suasana pandemi kah? Hah? Enggak. Ya mengerti pasti tahu maksudnya. Dilepas saja maskernya supaya saya itu jarang-jarang muncul di permukaan. Jadi kadang-kadang enggak sering melihat, sering ngobrol pun kadang-kadang bisa lupa nama. Serius, itu ada satu kelemahan yang saya miliki. Jadi jangan salahkan saya dan jangan punya asumsi yang aneh-aneh ketika saya tidak langsung bisa menyapa saudara dengan nama, gitu kan, walaupun sering ketemu, dan itu memang sudah takdir yang saya alami. Jadi sering ngobrol pun kadang-kadang bisa lupa, dan itu pernah kejadian beberapa kali lah. Ada pemuda-pemudi datang ke rumah gitu kan, pemudi-pemudi semua datang ke rumah, ada berapa orang gitu kan. Ya mereka yang berkunjung, terus mereka pas mau pulang bilang, "Bang, berdoalah buat kami." Saya perhatiin satu-satu. Nah, ada teman yang sebelah kiri saya, emang sering ketemu sama saya, sering ngobrol sama saya. Dia sebut namanya, 1, 2, 3, sini. Dia sebut semua. Giliran dia nggak sebut nama. Saya berdoa, mulai ngikutin nama yang disebutkan. Begitu sama dia, ini siapa namanya nih? Syukurnya saya tahu ingat keponakannya, saya sebut aja, tantenya si ini gitu kan. Tuhan tahulah, ngertilah apa yang saya maksud. Paham ya? Jadi saya sudah buka bayar bahwa itulah kelemahan saya. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 15.
Lukas pasal 15 mulai dari ayat yang ke-11. Ya, ini ayatnya panjang sampai terakhir. Yang jelas disebutkan dalam perikop ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu ya. Sudah sering baca nih? Halo? Sudah sering baca ini ya? Ya, puji Tuhan kalau begitu. Ya jujur ketika saya insaf, ketika saya sudah insaf dan sadar dan akhirnya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, ketika saya membaca teks ini di ayat 11 sampai yang ke berapa itu 22 tentang anak yang hilang itu, saya merasa relate dengan hidup saya. Kenapa? Karena memang saya anak bungsu dari 6 bersaudara. Itu kan ada anak bungsu sama yang sulungnya. Kedua, ya masa SMP tahun 1985-86. Sudah ada yang hadir? Saya waktu itu SMP. Jadi kalau ada yang belum hadir wajar gitu ya. Kalau ada yang saudara hadir berarti hampir sepantaran dengan saya. Kan begitu. Nah, istilah kami itu di waktu itu namanya sporing. Sporing itu meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan kepada orang tua. Dengan kata lain lari, gitu kan. Ya. Berbeda dengan si anak sulung tadi, dia karena meminta bagiannya kemudian dia pergi. Beda-beda tipis lah gitu ya. Tapi intinya saya meninggalkan rumah dan pas diantar pulang ke rumah ada yang spesial juga sama seperti tadi, sama-sama ada acara yang dibuat. Tapi kalau ini memang benar-benar menyambut dia, kalau saya pada saat itu karena memang pas di rumah itu, di rumah kami ada pesta, ibadah kumpulan marga. Orang Batak biasa seperti itu, kumpulan marga Sianturi. Saya bilang, relate juga ini gitu kan dengan saya. Jadi kita akan belajar dari kakaknya si bungsu. Paham ya? Kita akan belajar dari kakaknya si bungsu. Karena tadi seperti yang saya bilang tadi, si bungsu itu relate sama saya, maka kita belajar dari kakaknya. Oke? Ya. Kita lihat dari Lukas tadi, Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Kita baca bergantian, saya yang ganjil, kemudian seluruh kaum muda ayat yang genap. Lukas 15 ayat 25 demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, puji Tuhan. Ya, malam sore ini saya memberikan judul kelaparan di gudang makanan. Oke. Kelaparan di gudang makanan. Ya, satu judul yang tidak inspiratif.
satu judul yang tidak inspiratif, dan juga bisa dikatakan bahwa judul ini pun ya bisa dibilang sedikit kontra gitu ya. Kok bisa orang di gudang makanan bisa kelaparan gitu ya. Ya. Tapi mari kita lihat, mari kita bahas, mari kita cermati kenapa si sulung ini dia mengalami yang namanya kelaparan di gudang makanan. Kalau kita baca teks tadi, bahkan dimulai dari ayat 11, maka kita tahu sebenarnya kondisi ataupun keberadaan daripada orang tuanya, orang tua si sulung dan si bungsu ini adalah orang yang kaya. Setuju? Sehingga dia bisa memberikan harta kekayaannya kepada anaknya yang bungsu. Bagiannya padahal belum mati bapaknya. Memang anak kualat ini. Ya kan? Bapaknya belum mati, dia sudah minta bagiannya. Oke. Kemudian kita baca lagi di si bungsi sulung tadi bahwa ternyata bapaknya pun punya ladang yang banyak. Betul ya? Atau punya kebun kah, punya sawah kah, apapun namanya, entah kebun sawit kah gitu ya. Sehingga dikatakan tadi bahwa dia sibuk bekerja, tak jemu-jemunya bekerja setiap hari dengan bapaknya. Bahkan dikatakan juga ada pembantu-pembantunya. Maka cukuplah dikatakan dia orang berada. Cukuplah kita katakan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang kaya. Setuju ya? Amin. Tetapi persoalannya adalah si sulung ini dia mengalami kelaparan di gudang makanan. Ini masalah. Pernah ngalamin itu? Ya, saya dengar satu podcast, ada seorang komika, suku Batak lagi dia. Ya kan? Suku Batak sama dengan saya gitu kan. Dia cerita bahwa kehidupan keluarganya itu sebenarnya religius. Oke. Kehidupan keluarganya itu religius, bahkan dia pun sudah diajak oleh orang tuanya membaca Alkitab, berdoa. Itu sudah sebuah kebiasaan, sudah menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan di dalam keluarganya. Artinya bahwa kehidupan kerohaniannya seharusnya sudah ada di gudang makanan. Oke. Tapi di podcast itu dia mengatakan dia adalah ateis. Wow. Sungguh sangat berbalik. Ya kan? Itu fakta. Itulah sebabnya saya katakan bahwa ternyata ada orang yang kelaparan di gudang makanan. Sama seperti si bungsu tadi. Dia punya orang tua yang kaya, dia punya orang tua yang mapan, dia punya orang tua yang punya harta banyak, dia rajin bekerja dengan orang tuanya, tetapi sesungguhnya dia mengalami kelaparan. Kita lihat satu persatu. Kita lihat Lukas 15 ayat 28. Dan 29. Dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu apa? Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya apa sama-sama? Nah, ini yang menjadi persoalannya. Dia lama bersama-sama dengan bapaknya, dia tahu kondisi dan keberadaan bapaknya, tetapi dia tidak mengenal bapaknya dengan baik. Loh kok bisa?
Ini buktinya. Dia tidak mengenal bapaknya dengan baik. Sehingga dia menuntut apa yang harus diberikan kepadanya. Dia hanya bisa melihat ketika bapaknya memberikan harta bagian adiknya, dia lihat dengan baik itu. Kemudian ketika adiknya datang lagi, dia melihat lagi, dia menyaksikan lagi bagaimana bapaknya ini memberikan sebuah pesta untuk menyambut adiknya. Dia marah. Inilah yang saya katakan bahwa kita bisa saja menjadi orang-orang yang kelaparan di tengah-tengah gudang makanan. Saya yakin percaya kita semua setuju kalau rajin bekerja, aktif bekerja itu adalah hal yang baik. Amin. Siapapun kita, mau pelajar, mau mahasiswa, yang tinggal di rumah atau yang di kos-kosan, yang bekerja. Tapi seringkali kita tidak mengenal Bapak kita dengan baik. Kita hanya melihat hal-hal yang mungkin sebagian saja. Sama seperti si sulung tadi. Dia hanya melihat ketika ayahnya ini memberikan harta kepada adiknya. Dia hanya bisa melihat ketika adiknya datang lagi dan ayahnya membuat sebuah pesta. Loh, aku loh, selama ini enggak kemana-mana. Aku loh enggak nuntut, enggak minta harta bagianku. Loh aku loh, sudah giat aku bekerja. Kok bapakku enggak pernah respon aku ya? Ya kan? Loh kok bapakku enggak pernah ngasih sesuatu sama aku ya? Loh kok bapakku enggak pernah memberikan aku sebuah hadiah karena aku rajin? Halo? Jangan sampai kegiatan kita, aktivitas kita, kerajinan kita, baik di rumah dengan orang tua kita, baik di sekolah, berhadapan dengan guru-guru kita, baik kita yang bekerja di instansi swasta ataupun perusahaan, ketika kita bekerja dengan giat, kita menuntut yang namanya pengakuan. Ini masalah. Yang akhirnya kita menjadi sama seperti si sulung ini. Aku udah capek bekerja. Aku selalu giat, apa yang Bapak katakan aku tidak pernah bantah-bantah. Aku mengerjakannya dengan baik. Kok enggak pernah aku dikasih senang-senang? Kok enggak pernah aku diberikan sebuah pesta gitu kan? Ya kalau kita melakukan sesuatu termasuk di dalam pelayanan, rajin, PA, rajin baca Alkitab. Ya kalau di grup kami itu dilaporkan. Ya kan dilaporkan, sudah baca pasal kitab apa, pasal berapa ke pasal berapa. Saya enggak pernah sih. Karena saya mau bilang pernah ada diakennya di sini. Ketahuan kan? Tapi saya baca juga, walaupun saya tidak ngikutin seperti yang dijadwalkan oleh teman-teman itu. Hanya saya baca secara pribadi. Bukan saya tidak menghargai, bukan. Karena sudah terbiasa berurutan seperti itu, jadi saya nggak ngelaporkan. Masa saya laporkan kejadian pasal 1 sampai 3 sementara mereka kitab yang lain, kan lucu kan? Ini baca apa nih? Apa yang disuruh baca kok yang lain dibaca? Dan mereka dapat hadiah kemarin tuh. Ya, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Jadi yang rajin dikasih hadiah baju. Ya saya nggak rajin melaporkan, kalau buat ya kan nggak dapat. Nah, jadi maksud saya gini, jadi jangan sampai engkau yang rajin komsel, halo, yang rajin PA, apalagi, yang rajin terlibat melayani, kemudian tidak ada penghargaan kepadamu. Kau mandele. Ada orang Batak ini? Seberapa banyak yang Batak? Tahu mandele?
Makan kedelai. Bukan. Engkau kecewa. Engkau jadi kecewa, engkau menjadi patah arang. Jauh-jauh aku datang ikut komsel, ya kan? Kok kakakku ini nggak pernah ngasih penghargaan sama aku. Aku rajin-rajin memberitahukan aku sudah membaca 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, bahkan aku sudah hampir nyaris khatam. Pun nggak dapat hadiah juga. Percuma. Jangan sampai seperti itu. Amin. Mari kita mengenal Bapak kita dengan baik. Siapapun kita, mau Bapak di rumah atau terlebih lagi dengan Bapak di surga. Amin. Amin. Iya, ini si sulung ini benar-benar dia tidak mengenal Bapaknya dengan baik. Ini menjadi persoalan bagi kita ketika kita hanya melihat sekilas perbuatan, sikap, tindakan daripada orang tua kita. Tanpa pernah kita bertanya kepada orang tua kita itu. Papa, mama kenapa berlaku seperti itu kepadaku? Kenapa papa dan mama begitu tidak pernah menyampaikan apa maksud daripada keinginan mama kepadaku? Artinya kita harus punya komunikasi dengan baik. Setuju? Masuk akal? Boleh tangan yang di atas? Masuk akal? Masuk akal. Iya kan? Ya jujur saya pas mau akhir studi S1 saya, itu karena sebuah problem yang awalnya sih saya meminta namanya Pak Gultom itu sebagai pembimbing saya, tapi karena dari pihak akademik mengatakan bahwa gelar doktor tidak boleh membimbing program S1. Ya sudah, itu kan akhirnya saya dialihkan ke dosen yang lain. Tapi persoalannya di tengah-tengah perjalanan dosen pembimbing 2 saya itu diminta oleh sinodenya untuk mengajar di sinode mereka. Alhasil saya dilimpahkan lagi kepada si Bapak Gultom tadi yang saya minta di awal. Hanya persoalannya posisinya sudah berbeda. Saya berharap dia menjadi pembimbing 1 saya, tapi dia menjadi pembimbing 2. Mungkin kita universitasnya ataupun tempat kuliahnya berbeda-beda. Kalau kami pembimbing 1 itu masalah isi, tapi pembimbing 2-nya itu masalah format tulisan. Nah, Pak Gultom ini masuk di pembimbing 2. Dan dia berkata sama saya waktu itu mesin ketik manual, tek gitu kan. Saya 11 jari bisa. Itu pun menjurus gitu kan. Mana huruf A, mana B, ya, nggak pernah, ya otodidak semua. Jadi sebenarnya sudah mau selesai, tapi si bapak ini mencoret semua apa yang saya buat. Hei lihat ini, hei lihat buku ini, hei coba perhatikan buku ini. Kok hahe semua ini saya pikir. Gitu kan. Ini kan dia kan hanya format saja. Padahal di awal pun dia pun berkata, apa yang di ACC oleh pembimbing 1-mu, saya ACC nih. Saya hanya bertindak sebagai pembimbing 2 nih. Enak dong, saya limpahkan semua berkasnya, dicoret dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Tidak ada yang tidak dicoret. Hahe, lihat buku ini, hei lihat buku judul ini, hei lihat buku karangan ini. Saya bilang, saudara, apa yang terjadi adalah saya punya asumsi bapak ini killer. Betul dong? Tidak sesuai dengan omongan, betul dong? Ya kan? Saya habis berdoa, Tuhan kasih hikmat sama aku Tuhan supaya aku ngerti apa maksud bapak ini gitu kan. Buka halaman demi halaman yang tampil ada wajah dia, sosok dia lagi berdiri begini, kaca pinggang, tutup lagi, letakkan. Berminggu-minggu, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, kasih hikmat Tuhan. Tapi selalu begitu. Suatu kali Tuhan kasih cara yang lain,
ada berkat, saya tidak tahu dari mana gitu kan, wesel, masa itu wesel, pernah dapat wesel? Sudah enggak ya? Apa itu gitu ya? Wesel itu cari kertas, kemudian ada nama kita, kemudian ada nilai uang yang kita terima dan kita mengambilnya ke kantor pos. Begitulah wesel namanya, wesel pos. Masa-masa jadul, kalau sekarang kan m-banking, kris gitu ya, lebih enak. Nah, jadi saya bilang bersyukur sama Tuhan karena nilainya juga menurut saya pada saat itu banyak. Saya beli buku-buku yang berkaitan dengan apa yang dibilang si Bapak tadi itu. Judulnya ini saya cari, judulnya itu, pengarangnya ini saya cari, pengarangnya itu. Itu. Ketika saya berdoa lagi, memang tampil wajah Bapak itu. Sosok Bapak itu masih tampil, tapi sudah berbeda kalimatnya. Kalau di awal kalimatnya, itu orang Batak, dia lulusan luar negeri, begini dan begitu, begini dan begitu. Tapi ketika saya sudah dapatkan berkat tadi itu, saya berdoa lagi, muncul si Bapak tadi itu tampilannya. Tapi dia bilang, tapi dia sudah tinggal di Jogja lama. Istrinya pun orang Jogja, berarti dia orangnya lemah lembut. Oh gitu ya. Biasanya saya bawa berkas ini, saya coba datangin si Bapak tadi. Ngobrol baik-baik. Pak, ini bagaimana maksudnya? Bapak kan di awal bilang Bapak sebagai pembimbing 2. Tapi ini Bapak coret semua apa yang sudah di-ACC oleh pembimbing 1 saya. Dan dia jawab, Sahat, kalau ini yang kamu tampilkan itu ibaratnya kamu berperang tidak punya perlengkapan apa-apa. Senjata enggak punya, tameng enggak ada, baju jiramu enggak ada. Baru dia jelaskan satu persatu. Akhirnya saya menganggap, jadinya, kenapa enggak dari kemarin gitu kan? Kenapa aku harus punya asumsi yang jelek terhadap Bapak ini? Nah, itulah seringkali kita hadapi manakala kita gagal memahami orang tua kita, gagal memahami pemimpin kita, gagal memahami Tuhan kita. Ketika engkau mengalami suatu kendala, ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dirimu, maka engkau seringkali berasumsi hal-hal yang negatif, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Yang pelajar mungkin mengatakan, wah Pak ini besok mau dikumpul, duitnya mana? Pahami juga orang tuamu gitu kan, jangan desak pada hari hanya. Coba ngobrol di jauh-jauh hari sebelumnya, kan gitu kan. Setuju pelajar mahasiswa? Jangan hari hanya baru kau tuntut dengan desakan, dengan telepon, dengan apa segala macam. Ya syukur sekarang gak ada surat lagi ya kan. Kalau kami dulu kan masih pakai surat. Jadi orang tuanya masih sabar sana nunggu. Kirim hari ini bulan depan nyampe sana. Balasannya pun begitu, ya kan? Dikirim dari sana, balasannya bulan depannya lagi. Masih ada tenggang waktu yang cukup panjang. Kalau sekarang, dengan mudah kita bisa meneror orang tua kita dengan alasan bahwa kebutuhan kita itu sangat-sangat penting, sangat-sangat darurat sehingga harus diselesaikan pada hari itu juga. Tapi kalau kita cerita sebelum-sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin bapakmu akan berkata, iya nak, saya tahu kebutuhanmu, tapi kita berdoa ya nak ya. Mulai hari ini kita berdoa supaya pas hari hanya Tuhan sediakan apa yang kau butuhkan. Amin. Amin. Itulah sebabnya jangan sampai kita hanya melihat hanya sepintas saja, sekilas saja sebuah tindakan, sebuah perkataan daripada orang tua kita. Tapi mari kita datang sama dia, Pak, Bapak kemarin kenapa ngomong begini? Apa alasannya? Jangan kita yang bawa punya asumsi kita, punya pikiran kita sendiri, pokoknya harus apa ideku yang harus diterima oleh Bapak. Ketika orang tua lagi mengatakan sabar nak ya, mama ini jadul banget. Nah ini yang menjadi persoalan. Tapi marilah kita sama-sama bertumbuh untuk mengenal Bapa kita.
baik Bapak secara jasmani orang tua kita, ataupun terlebih lagi kepada Bapa di surga yang kita sembah di dalam pribadi Kristus Yesus. Amin. Sekali lagi, jangan karena kita punya masalah kita berkata bahwa Tuhan tidak menghiraukanku. Jangan pernah kita berkata ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, kita berkata bahwa Tuhan tidak peduli atasku. Tapi kenal enggak kita sama Tuhan itu dengan baik? Amin. Amin. Ya, yang kedua yang saya lihat dalam bagian ini, ketika kita lihat teks tadi itu, selain dia tidak mengenal bapaknya, sehingga dia mengalami kelaparan di gudang makanan, tapi yang kedua dia pun tidak mengenal siapa dirinya. Loh kok bisa? Tadi, seperti yang tadi, dia hanya bisa berkata, aku sudah sekian lama bekerja dengan Bapak, tapi faktanya Bapak tidak pernah memperhatikanku, Bapak tidak pernah menghiraukanku, Bapak tidak pernah memberikan sesuatu yang terbaik bagiku. Tapi Nuh, anakmu itu loh, yang bungsu itu, dia sudah mempoya-poyakan hartamu, menghabiskan hartamu, kini dia datang dengan segala kondisi yang tidak baik, kau buat pesta. Sementara kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, si bungsu itu ketika dia sudah kehabisan duit, dia melamar pekerjaan, dapat suatu pekerjaan untuk memberikan makanan ternak apa? Ternak B2 ya. Jangan terlalu kasar lah. Ternak B2 gitu kan. Ketika dia mau memberikan makanan ternak itu, kelaparan. Apa yang dilakukannya? Mau memakan makanan yang harusnya dimakan oleh B2 tadi. Timbul kesadarannya, dia insaf. Bapakku loh, di sana banyak makanan. Aku akan datang ke sana. Aku tidak lagi mau mengambil label sebagai anak daripada bapakku. Aku akan datang ke sana sebagai pekerja. Aku mau untuk bekerja di sana karena makanannya tidak seperti makanan ini. Dia insaf, dia sadar, istighfar, gitu kan. Apalagi yang sejenis-sejenisnya. Tapi dia mengambil sebuah tindakan yang baik. Dia datang sama bapaknya, aku akan berkata kepada bapakku, aku akan bekerja, aku bukan lagi anakmu. Gak apa-apa, aku tidak diakui sebagai anak pun oke saja. Yang penting aku bisa makan yang enak. Aku bisa makan yang bagus. Beda dengan si sulung tadi. Dia melakukan aktivitasnya sedemikian rupa. Dia bekerja sedemikian rupa, dia rajin. Hari-harinya tidak ada yang dilalaikannya dengan perintah-perintah daripada bapaknya. Tapi dia tidak kenal siapa dirinya sendiri. Ini menjadi suatu persoalan. Ya. Mumpung ada suara yang lain kan saya minum dulu. Ada ikut juga? Iya. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita mengenal diri kita sendiri? Halo? Adakah kita mengenal diri kita sendiri? Ya, jujur saya nyaris pernah kehilangan jati diri ketika SMP kelas 3 sebelum ujian akhir bapak saya meninggal. Gitu kan? Bapak saya meninggal. Kemudian setelah dikuburkan, ya biasa keluarga, bagi orang Batak secara khusus, orang Batak gitu kan, kumpul memberikan duit lah gitu ya. Saya bertanya kepada abang saya nomor, kalau dari urutan dia nomor 3 semua, abang nomor, ya nomor 3 lah gitu ya. Kalau dari laki-laki nomor 2, kalau dari semuanya dia nomor 3. Pas di sebelah kanan saya ingat banget.
Saya tanya sama dia, Bang, berapalah habis semua untuk biaya kematian Bapak ini? Seorang adik bertanya kepada abangnya, gitu kan. Ya, anak remaja yang bertanya kepada abangnya yang sudah menikah, yang sudah lebih dewasa, bla bla bla, gitu ya, dengan pendidikan yang lebih tinggi. Dan dia jawab, ini bukan bapakmu, karena kau tidak ada memberikan sepeser pun uang. Kalimat itu terbawa hingga sampai saya mau wisuda program S1. Sadis benar. Jar orang Banjar ya kan. Itu menjadi sebuah luka batin yang sangat kuat bagi saya. Tamat SLTA saya pergi merantau yang ada di benak saya. Kalau saja ketika bapak saya meninggal, saya tidak bisa memberikan duit dan itu dikatakan bukan bapak saya. Terus gimana kalau mama saya meninggal? Apalagi yang mau disebutkan? Terbawa terus sampai saya kuliah gitu kan. Dan bersyukur pada satu kali ada acara kerohanian juga, saya ikut. Dan di akhir acara tersebut ada nyanyian yang mengatakan, kau telah memilihku, gitu ya, ada ya. Lagu itu udah sering dinyanyikan, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kenapa pas hari terakhir penutupan itu dinyanyikan, deras air mata, hujan lokal. Ya kan? Saya pun nggak ngerti kenapa bisa nangis gitu loh. Hanya nyanyian. Terus saya pikir ini kan sudah sering lagu ini dinyanyikan, kenapa aku nangis gitu kan? Akhirnya saya bilang sama pembicara, ketepatan juga dosen saya di sekolah. Pak, saya mengalami begini. Ya sudah, kita ketemu di kampus saja. Kemudian kita akan buat jadwal untuk kita konseling. Oke, hari pertama tidak ada apa-apa. Hari kedua mungkin si bapak itu capek. Nih sorry, saya tidak mengada-ngada dan itu yang saya alamin gitu ya. Kami duduk, saya kemudian ada meja, dia. Jadi bukan berhadapan-hadapan, samping-sampingan. Kemudian di keramik begini dan mejanya itu dan kursinya itu kakinya ya dari besi gitu kan. Duduk kita berdoa. Gak ada suara. Lama-lama yang terdengar. Loh, ini doa apa mah? Ya kan? Saya geser ini meja, rek. Oh haleluya Tuhan. Kok nyambung gitu kan? Baru, tapi yang luar biasanya adalah dia bilang, Sahat, saya melihat ada kerenda. Tahu kerenda? Kerenda mayat itu kan? Ada kerenda. Siapa yang meninggal di keluargamu? Bapak saya bilang kan. Apa yang terjadi pada saat itu? Abang saya mengatakan kalau itu bukan bapak saya. Kau harus mengampuni abangmu itu. Ngampuni, enak aja. Sisanya ngampuni sembarangan. Ini bapak itu. Serius, itu saya alami kan gitu kan. Satu-satunya adalah kamu harus ngampuni. Apa yang kau lakukan di permukaan yang terlihat, kamu suka marah, kamu begini, itu karena kamu tidak mengampuni abangmu itu. Kita berdoa, yuk kita mau ngampuni abangmu. Berat dong, sekian lama weh, ya kan? Iya, kalian kan gak ngalamin, saya ngalamin masalahnya, gitu kan? Enak aja, ngampuni apaan? Memang faktanya gitu kan? Ya itu kembali masa-masa dulu kan belum ada, ya sekali lagi belum ada mobile banking apa segala macamnya. Mama saya ngirimin uang kuliah saya disunat. Tahu disunat? Yang harusnya 500, ditaruh 400, dikirim 400.
Yang harusnya 300 diambil 50.000. Mau ngampuni kayak apa gitu kan. Pak, aku loh ngalami Pak dalam hati gitu kan. Tapi tetap dia bilang, kita berdoa ya, kau harus mengampuni abangmu itu. Ketika doa, yang ada aja meledak, menangis, Tuhan ampuni abang aku Tuhan. Nggak bisa, tidak harus mengampuni. Oh, akhirnya baru saya ngeh siapa diri saya. Kalaupun seandainya pun bila mana mama saya meninggal, saya tidak bisa hadir sekalipun, ada yang namanya akte lahir yang menyebutkan bahwa saat Aman Syanturi, anak dari, nama mama saya itu keren, Emas Siregar. Bapak saya itu pun keren juga namanya, nama Nabi, Henok. Henok. Kalau Henok dalam Alkitab itu terangkat, tapi karena bapak saya itu ada marganya, dia nggak terangkat. Jadi dia dikuburkan. Itu pertama yang saya dapatkan. Dan yang kedua saya dapatkan bahwa betul bahwa Tuhan sudah memilih saya sejak dunia belum diciptakan. Yes, apapun yang terjadi kepada ibu saya nantinya, saya tahu siapa diri saya. Saya mengerti siapa diri saya. Saya tahu identitas saya bahwa saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Itulah yang membuat saya akhirnya lega. Amin. Dan jujur, ketika ibu saya meninggal, kami ada di Kalimantan Timur. Jauh satu-satunya, anak sulung, tapi Tuhan luar biasa, dibawa dulu saya ke Papua. 2 hari. Dari Papua, saya mendapatkan informasi ibu saya meninggal, didengar sama ibu gembala tersebut, entah bagaimana caranya, dikumpulkan duit, saya diterbangkan ke sana. Akhirnya bisa pulang. Amin. Wow, luar biasa. Sekali lagi kita harus tahu identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita tidak menjadi orang yang kelaparan di gudang makanan. Kalau kita sudah enggak kenal dengan diri kita, bahkan kita tidak kenal dengan Bapak kita, ini menjadi persoalan yang sangat rugi bagi kita. Aktif ke gereja, senang melayani, rajin komsel, hadir di komsel mana-mana, tapi kita tidak kenal siapa Bapak kita tidak kenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka itulah yang dikatakan kita lapar di gudang makanan. Rajin baca Alkitab, rajin saat teduh, tapi nggak kenal siapa diri kita. Aduh, sungguh sangat malang. Sedangkan orang Malang aja banyak yang ngerti siapa dirinya. Tahu kan Malang kan? Kota Malang tahu kan? Banyak yang ngerti tentang siapa dirinya. Jangan sampai engkau yang ada di Samarinda nggak ngerti jadi Malang karena nggak ngerti siapa dirimu. Itu masalah. Oke? Amin. Amin. Yang ketiga adalah selain dia tidak mengenal bapaknya, selain dia tidak tahu siapa dirinya, yang ketiga dia timbul sebuah kecemburuan, sakit hati, kecewa. Itulah yang terjadi ketika kita lapar di gudang makanan. Sama seperti yang tadi dikatakan, loh kok bisa ya? Dia kan sudah banyak menghabiskan harta benda orang tuaku. Loh kok bisa-bisanya dia diterima lagi? Harusnya dia dibinasakan gitu kan. Harusnya dia jangan diterima lagi. Ada di rumah ini mau jadi pembantu kah, mau jadi apa kah, jangan diterima lagi. Maunya sih sulung. Dia marah, dia kecewa. Ya kadang-kadang kita juga demikian. Rajin ke gereja tadi ya kan. Ada melihat teman yang pernah kita injili, teman yang pernah kita layani,
teman yang pernah kita konselingin, loh kok dia sudah tampil di depan ya? Why? Kok bisa gini? Wah, ini pengurus gereja nggak jelas ini. Aku loh yang bawa dia ke gereja. Aku loh yang melayani dia. Kok bisa-bisanya dia duluan tampil di depan? Halo? Ada di sini? Ya kan ini jadi masalah kalau kita punya sikap seperti itu. Artinya kita masih kelaparan di gudang makanan. Betul kan? Ketika kita cemburu terhadap seseorang yang duluan tampil, loh kok bisa ya dia? Kok, aduh gak masuk akal gue. Aku loh yang layani dia tuh. Astagfirullahaladzim. Kita ngucap entah apa-apa yang kita ucapin. Kita nyalahkan orang lain akhirnya. Kita mengatakan sesuatu, berasumsi negatif kepada orang-orang yang dekat-dekat sama kita. Rugi aku melayani dia kemarin. Malah dia yang tampil duluan. Tapi marilah kita belajar supaya kita tidak menjadi seperti si sulung ini. Dia mengalami kelaparan di gudang makanan. Tapi mari kita bersikap bahwa siapapun yang Tuhan tunjuk, yang apakah itu orang yang kita layani, apakah orang itu adalah orang yang kita bimbing di awal, tapi dia sudah tampil duluan, puji Tuhan, haleluya, akhirnya ada penerusku. Aku gak bisa tampil tapi ada adik PA-ku. Amin. Aku tidak bisa tampil di depan, tapi orang yang pernah aku bimbing tampil di depan. Yes, aku akan melayani lagi. Aku akan membimbing orang lagi. Siapa tahu yang itu ada singer, nanti ada yang WL. Kan begitu kan? Itu main musik, siapa tahu dia habis main musik juga tampil menjadi pembicara. Kenapa tidak? Kan gitu kan? Amin. Tapi yang penting jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kelaparan di gudang makanan. Kenalilah bapamu dengan benar. Kenalilah orang tuamu secara jasmani dengan baik. Kenalilah dirimu dengan baik dan kau harus mengenal Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Amin. Jangan hanya kita rajin untuk menjalankan syariat agama kita. Betul? Tapi kita harus, aku rajin ke gereja, aku rajin membaca Alkitab, aku rajin ikut komsel, aku rajin terlibat melayani. Karena Tuhan yang memberikan kesempatan bagiku. Itu harusnya yang kita pahami. Amin. Baik, kita akan teduhkan hati kita sekali lagi. Jangan sampai kita mengalami kelaparan di gudang makanan, tapi kenalilah siapa Bapa kita, kenalilah jati diri kita, dan jangan punya sikap cemburu. Amin. Boleh nyanyi yang tadi? Ya, kita sama-sama nyanyikan Kau Telah Memilihku. Kita boleh bangkit berdiri. Amin Tuhan. Kau telah memilihku sebelum
betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Alat kerajaanmu betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsamu. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsamu. Amin. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, siapapun kita saat ini yang ada di tempat ini, baik pelajar, mahasiswa, kaum profesional, kita yang bekerja di instansi swasta, kita yang bekerja di instansi pemerintah, mari kita sama-sama mengenal Allah kita dengan baik, sama-sama mengenal Allah kita dengan benar, supaya setiap aktivitas yang kita lakukan, supaya setiap kegiatan yang kita lakukan, supaya setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita bukan menuntut orang supaya menghargai kita, kita bukan menuntut orang lain untuk memberikan penilaian yang baik kepada kita, tapi kita melakukannya itu karena kita melakukannya untuk Tuhan. Sadari siapa dirimu, bahwa engkau adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Engkau adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Engkau dijadikan Tuhan bukan karena kebetulan. Engkau dijadikan Tuhan karena ada maksud Tuhan bagimu, supaya Tuhan menjadikan engkau menjadi alat di tangannya. Akan ada banyak orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal yang pahit yang seperti engkau alami. Mereka juga akan datang dan mereka boleh cerita kepada engkau. Dan engkau boleh berbagi tentang bagaimana Tuhan boleh memulihkan hidupmu. Kalau pada kesempatan ini, mungkin engkau ada yang masih mengalami sakit hati kepada orang tuamu. Mungkin engkau ada yang sakit hati kepada gurumu. Mungkin engkau punya rasa kebencian yang sangat kepada orang-orang yang sekitarmu. Engkau boleh angkat tanganmu. Kita akan berdoa. Yakinilah bahwa Tuhan sudah memilihmu. Yakinilah bahwa Tuhan sudah menjadikan engkau sebelum dunia diciptakan. Engkau spesial di mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Semua orang-orang, siapapun itu yang pernah mencemoohmu, yang pernah berkata-kata kasar tentangmu, yang pernah tidak menghargaimu, ingat bahwa Tuhan senantiasa mempedulikanmu, bahwa Tuhan tetap menghargaimu. Jangan simpan apa kata orang, tapi peganglah apa kata Tuhan tentang dirimu. Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, Engkau yang melihat keberadaan kami.
Engkau yang mengetahui akan situasi, akan kondisi, akan keadaan kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang peduli atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong kami semakin hari semakin bertumbuh untuk mengenal pribadi-Mu lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami lebih mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dengan demikian pengenalan kami akan diri kami juga akan semakin bertumbuh dengan baik. Karena kami mau menjadi alat tangan-Mu Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kepribadian kami semua yang ada saat ini Tuhan. Hamba tetap serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang menolong mereka untuk mengalami pengenalan kepada Allah yang benar. Untuk mereka boleh mengalami pengenalan kepada pribadi mereka dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surga, terpuji Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu kembali. Ya, puji Tuhan, diberkati dari firman Tuhan yang disampaikan, amin. 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 Oke, ada yang mau kesaksian? Persilahkan. Ada? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, silahkan. Kalau begitu kita mau mendengarkan pengumuman ya, pada rekan-rekan yang bertugas. Silahkan. Juga teman-teman yang sudah menerima amplop persembahan, boleh sambil dipersiapkan juga persembahannya ya. Lo punya Tuhan, lo punya kuasa. Cakep. Ulang ya, Ayo, sekali ulang lagi ya. ya. Lo punya Tuhan, lo punya kuasa. Hai anak muda Tuhan yang luar biasa. Mana sih suaranya? Oke, yang terbakti dengan firman Tuhan boleh tepuk tangan dong. Oke. Oke baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, tolong dong, boleh dong sapa kanan kirinya bilang kamu itu luar biasa. Minimal 5 orang, gas dari sekarang. Oke, minimal 5 orang. Kamu tuh luar biasa. Kamu luar biasa. Terima kasih. Oke, sudah siap dengar pengumuman? Oke, kita akan dengar pengumuman untuk seminggu ke depan. Oke, yang pertama, mari teman-teman kita terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gereja kita yang di lantai 2. Jadi supaya lebih nyaman, supaya kita bisa lebih enak dan ini lebih ada gambarnya nih untuk lantai 2. Oke, untuk selanjutnya. Baik, sedang terlaksananya pentabisan pendeta-pendeta muda oleh Sinode hari ini tanggal 22 Oktober jam 4 waktu Indonesia Barat dan jam 5 waktu Indonesia Tengah. Yang ditabiskan sebagai pendeta muda adalah Bapak Suwanto dan Bapak Budi. Oke. Next. Oke, jadi sedang ditayangkan ya di YouTube dan omsetnya 3KD Jakarta. Oke, selanjutnya untuk kelas kepemimpinan. Jadi bagi teman-teman semua yang ikut kelas kepemimpinan, jangan lupa untuk datang. Harinya hari Jumat, tempatnya di sini jam 7 malam. Jadi jangan ada yang bolos ya. Kalau misalnya pun ada sesuatu yang urgent boleh izin. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kelas SMKS hari Sabtu jam 4 waktu Indonesia Tengah. Di sini juga jangan lupa hari Sabtu jam 4. Next. Oke, selanjutnya terus dibuka untuk kelas tamborin. Jadi bagi teman-teman semua boleh join untuk tamborin. Di situ ada CP yang tertera yaitu Iren, saya sendiri. Dan hari untuk latihannya hari Sabtu setiap
jam 10 pagi, tempatnya di tempat ini. Jadi ayo join, hubungi saya sedang menunggu teman-teman untuk ikut kelas tamborin. Oke, selanjutnya. Baik, bagi teman-teman semua yang punya adik atau pelajar-pelajar yang belum masuk komsel pelajar, yuk gabung, ada 3 komsel pelajar, ada Eklesia yang dipimpin oleh Kak Catherine, ada Anak Terang yang dipimpin oleh Kak Ulen, ada Pelita yang dipimpin oleh Kak Sarah. Yuk bisa bergabung ya untuk yang belum bergabung pelajar-pelajar. Oke, jadi jangan lupa untuk bergabung, bahkan harus cepat bergabung. Dan selanjutnya ada komsel Pilia Loa Bua. Nah, bagi teman-teman semua, entah pelajar, mahasiswa, ataupun siapapun yang belum bergabung di komsel, mari bergabung. Yang berdomisili di Loa Janang, Loa Bua, ataupun Loa Kulu bisa untuk Loa Bakung bisa untuk join di komsel ini. Dan ini ibadahnya setiap Jumat jam 5 sore di tempat Bapak Usen, dan CP Tetra adalah Kak Monica Uli. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada komsel mahasiswa. Bagi teman-teman mahasiswa yang belum bergabung, ada komsel mahasiswa sebanyak 12 komsel. Yuk digas, ajak teman-temannya untuk bergabung di komsel mahasiswa. Jangan sampai lupa. Next. Oke, jadi silakan untuk menghubungi kakak-kakak yang ada ya. Oke, untuk selanjutnya ada Tom Committee. Oke, jadi bagi semua teman-teman yang karyawan muda ataupun teman-teman yang sedang skripsi dan baru lulus, boleh sekali untuk join ibadah ini. Itu ibadahnya setiap Sabtu jam 7 malam. Biasanya tempatnya di sini, dan untuk minggu ini tempatnya menyusul. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang sedang berulang tahun. Bapak dan Ibu Gembala dan kami semua mengucapkan selamat ulang tahun dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal 28 Oktober. Yang tertulis ada Kak Bretieni Lian 24 Oktober, kemudian ada Kak Supriyadi Sinaga 24 Oktober, dan Kak Pit Joyli Peter 26 Oktober. Bagi yang ada di sini, nanti teman-teman jangan lupa mengucapkan happy birthday buat kakaknya. Oke, jadi diingat ya untuk tanggalnya, bisa nanti pas hari hanya ulang tahun boleh dikasih selamat ya. Oke, dan selanjutnya ada pengumuman untuk ibadah raya. Jadi bagi kita terus ikuti ibadah setiap hari Minggu pagi jam 9 itu untuk orang tua dan karyawan. Jam 9 sampai selesai di tempat ini. Begitu juga untuk youth setiap sore jam 5 sampai selesai di tempat ini. Oke, selanjutnya yang tidak kalah spesialnya bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKKDN Kristo, dimohon untuk bangkit berdiri. Apakah ada? Dari sebelah kanan apakah ada? Di tengah apakah ada? Di sebelah kiri apakah ada? Oke, sebelumnya sudah ada. Oke. Bapak dan Ibu Gembala dan kami semua mengucapkan selamat datang kepada kakak yang telah hadir. Dimohon untuk kakak-kakak bantu untuk salam menyapa. Terima kasih atas kehadirannya. Kami mengundang untuk join ibadah kembali minggu depan. Oke. Selamat datang untuk teman-teman yang baru datang, yang baru hadir hari ini. Dan akan dijalankan juga persembahan Natal, dan Natal kita akan diadakan tanggal 10 Desember. Jadi untuk kita semua dipersiapkan persembahannya. Oke, maka berakhirlah pengumuman kita minggu hari ini. Saya Grace dan saya Iren. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sudah dipersiapkan persembahannya? Sudah, oke, boleh bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan dan kita mengangkat pujian ini. Tiada ku ragu lagi. Amin Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk
pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi ya, amin. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita punya Yesus yang luar biasa, amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Ya, kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur, terima kasih Tuhan, di akhir rangkaian ibadah kami ini, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami untuk boleh mengikutinya dari awal hingga berakhir. Terima kasih untuk Roh Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh menikmati Tuhan dalam seluruh rangkaian puji-pujian dan juga kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan yang sudah kami lakukan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan-pekerjaan baik dan usaha-usaha baik dari orang tua kami, bahkan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan yang ada ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pelayanan yang ada sepanjang minggu, 1 minggu ke depan. Tuhan juga lah yang campur tangan, Tuhan juga yang memberkati setiap kami yang boleh terlibat, setiap kami yang boleh hadir. Tuhan juga mempersiapkan diri kami dengan baik ya Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kami juga bersyukur untuk kehadiran saudari kami yang baru pertama sekali hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk Roh Tuhan yang sudah menggerakkan dia untuk boleh bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan juga memberkati hidupnya, menolong dia dalam segala hal yang sedang dia alami ya Tuhan. Menolong dia dalam segala sesuatu yang dia butuhkan dan dia gumuli ya Tuhan. Dan bila berkenan untuk waktu-waktu ke depan, Tuhan juga memberkati baik saudari kami ini maupun juga kami semua untuk boleh beribadah di waktu yang sudah ditentukan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kau muda yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus, itulah yang menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Terus berkati, selamat malam dan selamat minggu.